Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Sari Daily. Di sini saya akan memberikan tutorial paket tracer 10.2.4.4 tentang troubleshoot multi area OSPF versi 3. Di sini sudah ada addressing table, ada tujuannya, background pengerjaannya. Sebelum itu jangan lupa untuk isi user profile dan email. Kalau udah diklik OK. Lalu selanjutnya di sini mau troubleshoot multi-area OSPF versi 3 atau pemecahan masalahnya. Ada addressing table-nya di sini lengkap. Lalu kita masuk ke objektif. Di sini tujuannya untuk memecahkan masalah jaringan multi-area OSPF versi 3. Ada latar belakangnya. Sebuah organisasi besar baru-baru ini memutuskan untuk mengimplementasikan jaringan multi-area OSPF versi 3. Akibatnya, jaringan tidak lagi berfungsi dengan benar dan komunikasi melalui banyak jaringan gagal. Sebagai administrator jaringan, kita harus memecahkan masalah, memperbaiki implementasi multi-area OSPF versi 3, dan memulihkan komunikasi di seluruh jaringan. Untuk melakukan ini, kita diberi tabel pengamatan atau addressing table tadi untuk menunjukkan semua router di jaringan termasuk alamat IP versi 6 antarmuka mereka. Kita diberitahu bahwa di area 1 R2 tidak dapat membentuk kedekatan OSPF, di area 0 juga, dan area 2, 3 router A, BR2, R3, dan R4 belum dapat membentuk kedekatan OSPF. Yang terakhir, ABR1 dan R1 belum menerima informasi rute default. Kita masuk ke bagian 1. Gunakan tampilan perintah untuk memecahkan masalah area OSPF versi 3 area 1. Pada bagian 1 menggunakan di sini pada bagian 1 menggunakan gejala-gejala tertentu dari kegagalan jaringan yang dilaporkan dalam latar belakang atau skenario, mulai pengaturan pemecahan masalah konfigurasi pada router di area 1. Yang A, karena R2 tidak membentuk kedekatan dengan R1, konsol ke R2 dan periksa konfigurasi alamat IP antarmuka dan konfigurasi OSPF versi 2 multi-area. Gunakan perintah show running config untuk melihat konfigurasi. Di sini ada pertanyaan, apakah konfigurasi proses routing OSPF versi 3 R2 ada dan benar? Apakah OSPF versi 3 telah diaktifkan pada antarmuka gigabit Ethernet 0/0 dan loopback 1 dan telah diatur ke area yang benar? Jawabannya, proses perutan R2 OSPF versi 3 R2 diaktifkan dan antarmuka dikonfigurasi untuk area 1. Yang B, jika konfigurasi OSPF versi 2 R2-nya benar, ada kemungkinan OSPF versi 3 belum dikonfigurasi pada antarmuka R1 gigabit Ethernet 0/0. Konsol ke dalam R1 dan berikan perintah show running config untuk memeriksa antarmuka gigabit Ethernet 0/0 untuk konfigurasi IP versi 6 OSPF 10 area 1. Pertanyaannya, apakah konfigurasi proses routing OSPF versi 3 R1 ada dan benar? Apakah OSPF versi 3 telah diaktifkan pada antarmuka gigabit Ethernet 0/0 dan diatur ke area 1? Jawabannya, ya udah. Lalu yang C, apakah mungkin saja interval hello dan interval dead telah diubah dari nilai default masing-masing 10 detik dan 40 detik. Ketidakcocokan timer dapat menyebabkan router tidak membentuk kedekatan. Jika timer interval mati 4 kali nilai timer hello interval, itu juga dapat menyebabkan router tidak membentuk kedekatan. Periksa nilai timer hello dan interval waktu matinya pada R1 dan R2. Kita coba R1-nya show IP versi 6 ini.
Di sini udah ada kan hello 10, date 40, wait 40. Berarti apakah ada ketidakcocokan atau konfigurasi yang salah pada interval allow R1 atau R2 atau timer mati? Jawabannya ya, penghitung antar muka gigabit internal 0/0, R2 tidak cocok dan salah. Ini yang R1 tadi udah benar, kita coba yang R2, tadi belum sempat dicoba. CLI, enable. Jawabannya belum cocok sama R1 ini. Baiklah, langsung saja kita ke R2. Lanjut. Kita lanjut konfigur terminal. Lalu interface gigabit Ethernet 0/0. Lalu IP versi 6. OSPF hello interval nya 10. Lalu IP versi 6 OSPF date interval. Date intervalnya 40. Oke. Di sini bisa udah kita benerin. Lalu di sini ada jika masalah telah diperbaiki, pesan syslog akan muncul di konsol R2 yang menunjukkan perubahan kedatangan OSPF dari loading ke full. Nyatakan apakah ada masalah yang telah diperbaiki dan jika demikian apa alamat NBR-nya. Ya, ada perubahan kedekatan yang berhasil ke full dengan NBR-nya 1.1.1.1. Lanjut ke langkah 2. Periksa konfigurasi router di area 2 dimulai dengan ABR2. Di sini yang A, karena dilaporkan bahwa router ABR2, R3, dan R4 semuanya tidak dapat membentuk agensi OSPF versi 3, konsol ke router perbatasan ABR2 untuk melihat mengapa ia tidak dapat membentuk agensi dengan router ASBR. Pertanyaannya, apakah konfigurasi proses routing ABP2 OSPF versi 3 ada dan benar? Apakah OSPF versi 3 telah diaktifkan pada antarmuka S0/0/1 serialnya dan gigabit Ethernet 0/1 dan sudah diatur ke area 2? Jawabannya, proses perututan OSPF versi 3 ABR2 telah diaktifkan, tetapi router ID-nya belum ditetapkan. Antarmuka telah dikonfigurasi dengan benar. Yang B, OSPF versi 3 membutuhkan keberadaan router ID desimal bertitik 32 bit. Karena ABR2 tidak memiliki alamat IP versi 4 yang ditetapkan untuk antarmuka apapun, router ID perlu dikonfigurasi secara manual. Konfigurasikan ABR2 dengan 6.6.6 router ID-nya. Kita masuk ke ABR2. CLI, enable, konfigur terminal, lalu IP versi 6, router OSPF 10, lalu router ID-nya 6.6.6.6. Oke. Lanjut. Jika masalah telah diperbaiki, pesan syslog akan muncul di konsol yang menunjukkan perubahan kedatangan OSPF dari loading ke full. Nyatakan jika ini masalahnya dan alamat datang NBR apa yang muncul. Jawabannya iya, ada perubahan kedekatan yang berhasil dengan NBR 7.7.7.7 dan NBR 3.3.3.3. Yang C, pada ABR2, pesan syslog akan menunjukkan perubahan kedekatan dari loading ke full dengan NBR 3.3.3.3. Berarti bahwa R3 sekarang berpartisipasi dalam proses OSPF versi 3 di area 2. Jadi pastikan R4 telah memberikan informasi rute untuk jaringan yang terhubung ke database topologi OSPF versi 3. Kita masuk ke ABR2. Lalu kita coba
Ini extend dulu. Kita paste. Tuh di situ ada semua informasinya. Lalu lihat output dari perintah show IP versi 6 OSPF database. Informasi apa yang memberikan sinyal kehadiran R4. Di sini ada router ID 4.4.4.4 menandakan keberadaan R4 serta dimasukkannya jaringan 20.1.db8.2a8ea.22c.2.2 per 64 di bagian area 2 dari output. Oke, udah. Kita masuk ke step 3 atau langkah 3-nya. Periksa ASBR untuk distribusi rute default. Di sini yang A, karena ASBR adalah router tepi, ia harus memiliki rute default IP versi 6 statis yang dikonfigurasi. Jika demikian, ia dapat mendistribusikan rute itu menggunakan OSPF versi 3 dan perintah yang berasal dari informasi default. Apakah ada rute default IP versi 6 yang dikonfigurasi pada ASBR? Apakah konfigurasi proses routing OSPF versi 3 memiliki garis asal informasi yang hadir? Jawabannya iya. ASBR memiliki rute default IP versi 6 ke .2.2 per 0. Tetapi proses routing IP versi 6 OSPF 10 tidak mengandung garis asal informasi default. Yang B, pada ASBR tambahkan perintah default information originate ke proses perutian OSPF versi 3. Kita coba ASBR. Sini. CLI. Configure enable dulu. Lalu configure terminal. Lalu ada IP versi 6 router OSPF 10. Lalu default information originate. Udah selesai. Lalu yang C, periksa tabel routing IP versi 6 dari ASBR1 dan ASBR2 untuk melihat apakah rute default ditemukan melalui OSPF versi 3. Melihat output dari show IP versi 6, apakah router mengetahui router default dari OSPF versi 3? Jika demikian, daftarkan garis atau garis yang menandakan ini. Iya. Jawabannya OE2.2.2 per 0 itu 110 per 1 via FE 80.2.27 serial 0 per 0 per 0 per 0. Baiklah, di sini completion sudah 100%, berarti pengerjaan kita sudah selesai. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.